Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV terpenting mengabarkan. Pemirsa, kali ini kita akan mengemukakan tulisan Muhammad Yasim Al-Brani Al-Likoi yang berjudul Nasab Ba'alwi pernah dibatalkan tapi tanggung-tanggung. Orang-orang yang bukan pakar nasab mengatakan isu nasab ini membatalkan nasab Ba'alwi adalah isu lama yang telah banyak dipermasalahkan ulama. Di antaranya pertama Syekh Tantawi, yang kedua Syekh Murad Syukri, dan yang ketiga Syekh Al-Muhibbi. Menurutnya, jika dulu masalah pembatalan nasab Ba'alwi sudah muncul, maka ia berharap keadaan akan seperti dulu, yaitu nasab Ba'alwi tetap diakui sebagai keturunan Nabi. Itu PHP buat Ba'alwi dan para muhibbinnya. Dalam tulisan ini penulis menyampaikan keadaan telah berubah. Usaha-usaha penyadaran oleh ulama dulu belum mencapai hasil yang maksimal. Tetapi hari ini berbeda. Pertanyaannya berbeda, masalahnya berbeda, dan dalil-dalil yang tak sama. Kita akan menjawab pertanyaan, kenapa ulama dulu yang membatalkan nasab Ba'alwi mudah dipatahkan, sedangkan sekarang nasab Ba'alwi batal secara permanen? Syekh Ali Al-Tantawi, 1420 Hijriah 1999 Masehi. Pertama yang akan penulis sampaikan tentang Syekh Ali Tantawi, kelahiran Damaskus dan wafat di Mekah. Seorang ulama yang menulis banyak kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara kitabnya adalah Fatawa Al-Tantawi. Kenapa ia mudah dipatahkan? Syekh Ali Tantawi sebenarnya tidak pernah terpatahkan karena ia tidak pernah menyampaikan dalil keterputusan nasab Ba'alwi secara khusus. Bahkan dia tidak menyebut Ba'alwi sedikit pun. Ia hanya menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai Alawiyun di Hadramaut itu tidak mempunyai dalil yang menetapkan dan menguatkannya. Kata Alawiyun itu bukanlah Ba'alwi. Alawiyun itu kalimat biasa yang digunakan oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun rupanya Ba'alwi baper, sehingga ketika Syekh Ali Tantawi mengatakannya langsung merasa bahwa kalimat itu untuk mereka. Untuk itu mereka kemudian membuat kitab-kitab untuk menjawab Syekh Ali Tantawi, sementara marga lainnya santai-santai dan tidak tersinggung. Mungkin bagi klan yang lain nasab kami mau diakui silahkan, tetapi tidak masalah. Tetapi rupanya bagi klan Ba'alwi pengakuan itu sangat diperlukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ucapan Syekh Ali Tantawi yang dimuat di koran Asy-Syarq Aswad 1985. Orang-orang Hadramaut bertingkat-tingkat, sebagian dari mereka para Alawiyun yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadah dan syarif. Sebagian di antara mereka, ia yang tidak seperti pengakuannya. Ditambah bahwa sesungguhnya nilai manusia dalam agama Islam adalah dengan ilmu dan takwanya, bukan dengan ayah-ayah mereka dan kakek-kakek mereka. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Sebagai syarif atau yang mulia adalah orang yang mulia dalam muamalah dan perilakunya. Kemudian nasab-nasab yang dikatakan tersambung dengan Rasulullah SAW ini tidak mempunyai apapun yang menetapkan dan menguatkannya, kecuali hanya pendapat dari klannya saja. Aku tidak menuduh seseorang tentang nasabnya, tetapi yang aku ikrarkan ini adalah kebenaran sabitoh atau kokoh dan bisa diuji. Untuk menyanggah, Ba'alwi menulis beberapa buku sanggahan untuk menjawab Syekh Ali Tantawi. Di antaranya, pertama, Saghaf bin Ali bin Umar Al-Kaf menulis buku Al-Jawabil Hawi ala Maqalat Al-Tantawi. Kedua, Asy-Syatiri membuat tulisan Tazwid Ar-Rawi bil Jawab ala Syekh At-Tantawi. Syekh Tantawi tidak menyampaikan dalil di mana keterputusan nasab mereka itu. Kedua, Syekh Murad Syukri Suwaidan. Ia adalah ulama mazhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj wal Asor Anil Muslimin fil Hadhil Aqsor. Syekh Murad juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alwi dengan judul Al-Itaf fi Ibtali Nasabi Al-Hashimi li Bani Alwi was Saqaf.
Dalam kitab itu, Syekh Murad menggugat nasab Ba'alwi sebagai nasab yang batil karena tidak disebut dalam kitab Umdatul Talibin karya Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah. Menurut Syekh Murad, Ibnu Inabah dalam kitabnya mengatakan bahwa kitabnya ini adalah kitab yang mencatat seluruh keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa ketika menyebut anak-anak Ahmad bin Isa, Ibnu Inabah tidak menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Sebenarnya dengan gugatan ini nasab Ba'alwi sudah runtuh. Murad Syukri memang tidak seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyebutkan seluruh kitab-kitab nasab dan sejarah yang menyebut Ahmad bin Isa yang ada di abad 8, 7, 6, dan 5. Tetapi dengan satu kitab saja Syekh Murad Syukri sudah membatalkan nasab Ba'alwi secara presisi. Kenapa? Karena Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman As-Sagaf. Dan sayangnya setelah dijawab oleh Ba'alwi, Syekh Murad tidak menanggapi lagi. Dia tidak kekeh seperti Kiai Haji Imaduddin. Inilah yang kemudian orang menyangka bahwa Syekh Murad kalah dalil. Padahal hanya dengan dalil itu saja Syekh Murad Syukri sudah cukup membuat nasab Ba'alwi batal. Karena kitab itu walaupun di abad 9, tetapi lebih tua dari awal pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Pengakuan Ba'alwi baru di tahun 895 Hijriah, sedangkan kitab Umdatul Talib itu tahun 828 Hijriah. Sanggahan dari Ba'alwi untuk pertanyaan Syekh Murad Syukri yang berkaitan dengan data dan sumber adalah kedustaan ilmiah saja, hanya main logika. Mari kita buktikan. Setidaknya ada 2 kitab ditulis oleh Ba'alwi dan pendukungnya untuk menjawab gugatan Syekh Murad. Pertama, kitab Ar-Rad Al-Mufhim Al-Mubin yang ditulis oleh Hasan bin Ali As-Sagaf. Kedua, kitab As-Sum Al-Za'af karya Abi Laith Al-Idrisi Al-Qattani. Hasan As-Sagaf menjawab gugatan Syekh Murad Syukri itu dengan beberapa narasi. Pertama, Ubaidillah tidak disebut oleh Ibnu Inabah, sementara anak lain disebut. Itu karena Ibnu Inabah hanya menyebut anak-anak Ahmad bin Isa yang ia ketahui saja, sedangkan Ubaidillah tidak ia ketahui. Kedua, Ibnu Inabah punya kitab lain yang berjudul Bahrul Ansab yang disebut juga Umdatul Talib Al-Kubro. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman As-Sagaf sampai Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Ibnu Inabah mempunyai kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, wafat tahun 1976 Masehi. Keempat, walau seandainya pun Ibnu Inabah tidak menyebutnya, tetapi disebut oleh ulama abad 9 lain semacam As-Sakhawi, wafat 902 Hijriah dalam kitab Ad-Daw Al-Lami. Jawaban Hasan As-Sagaf nampak sangat meyakinkan jika yang membacanya ahli taklid buta. Namun sayang, zaman ini adalah zaman kecerdasan. Orang yang taklid buta akan berada di pojok kehidupan. Mudah husnudzon dengan kedustaan di depannya, rohaninya akan terjajah dan gampang dijadikan budak oleh manusia lainnya. Kembali untuk menjawab Hasan As-Sagaf, nomor pertama, penulis menjawab singkat, mana kitab yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa sebelum Ali As-Syakron? Silahkan bawa ke sini. Ba'alwi tidak akan pernah bisa menunjukkannya. Mau dicari di kolam jembatan sekalipun tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena memang Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Kedua, tidak ada nama Abdurrahman As-Sakaf disebut dalam kitab Bahrul Ansab atau Umdat At-Talib Al-Kubro karya Ibnu Inabah. Yang ada adalah nasab Ba'alwi disebut dalam kitab Bahrul Ansab karya Amiduddin An-Najafi, wafat abad 10 Hijriah. Itu pun hasil interpolasi atau penambahan dan penyalinan pada tahun 1213 Hijriah, abad 13 Hijriah yang merujuk salinan Murtado Az-Zabidi. 3. Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alwi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdatul Talib adalah kitab Umdatul Talib Al-Kubro, kitab Umdatul Talib Al-Wusto, kitab Al-Fusus Al-Fakhriyah, kitab At-Tuffat Al-Jamaliyah, dan Tuffatul Talib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alwi.
Dan semua itu di atas anehnya mereka terlalu percaya diri sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Sementara nasab ulama di Yaman dari kaum Zaidiyah yang terbukti kesahihannya dan terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, mereka biasa-biasa saja dalam mensikapi kedudukan mereka sebagai keturunan Nabi. Kaum Zaidiyah menjadi pemimpin di Yaman bukan karena mengeksploitasi nasab mereka dan menjual cerita keperkasaan leluhur mereka di masa lalu, tetapi dengan kepemimpinan dan keberanian yang mereka tunjukkan di hari ini. Begitu juga dari para sadah di Saudi Arabia dari marga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Hashimi, Al-Idrisi, Al-Sharif, Al-Abdul Aziz, Al-Muhanna, Al-Jamaz, Al-Shiha, Al-Ayasa, Al-Banu Rajih, dan sebagainya, biasa-biasa saja dalam mensikapi nasab mereka. 4. As-Sakhawi meninggal tahun 902 Hijriah. Ketika ia menyebut nasab Ba'alwi itu, ia mengutip dari kitab Al-Burqah karya Ali Asy-Syakron. Jadi memang As-Sakhawi menulis kitab itu setelah ada pengakuan dari Ba'alwi. Jadi As-Sakhawi mencatat dalam kitabnya itu karena ia menerima informasi yang salah. Seperti Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama setelahnya yang menghusnuzoni sebuah berita tanpa memverifikasinya. Jika Murad Syukri menjawab sebagaimana jawaban penulis, nasab Ba'alwi sudah lama selesai dan batal permanen. Terlebih lagi saat ini, kita dapat menghadirkan dalil-dalil yang komprehensif di setiap abad. Baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Demikian Bibit TV mengabarkan.